It's my life. I'll do what sets me free. My life. Aku punya mimpi tuh udah detail banget nih di pikiran gue pengennya kayak gini gitu. Umur itu bukan suatu hambatan, kita bisa terus reinvent ourselves menjadi diri kita yang baru gitu. Kita harus selalu berevolusi ya kan, jadi nggak ada matinya ya kan. Itu ada harapan nggak Nina dengan dirilisnya lagu My Life? Kalau harapan pribadi, Hai sahabat DAS, selamat datang di podcast Ruang Tamu DAS Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah Karenina Anderson. Dia adalah mantan supermodel, artis, bintang film, influencer yang sekarang sedang mengeluarkan single terbarunya, yaitu My Life. Nah, My Life ini terinspirasi dari kisah hidup Karenina. Penasaran bagaimana kisahnya? Subscribe dulu YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Karenina Anderson, welcome back. thank you so much for having me. Iya, di episode ini kita mau obrolin tentang album single kamu yang berjudul My Life. Thank you banget Mbak, supportnya Mas Iya. Ari juga. Iya. Mas Ari selalu repost Selalu. loh. Oh iya? Iya dong. Oh iya. dia rajin ya report terus. Rajin. Oh, bantuin promo-promo Promo gitu. dong. Oh, wah. Ya dong, orang video klipnya bagus, Iya. apa itu lagunya bagus, Iya, ya kan? keren ya. Keren lagunya. banget ya. Thank you. Dan suara kamu tuh bagus banget, Nin. Aku nggak nyangka loh, ternyata kamu tuh ya udah jadi supermodel, udah jadi artis, bintang film, influencer, semua. Terus sekarang kamu ngerambah lagi ke dunia musik. Kayaknya semua kamu borong deh. Diborong. Karena banci tampil itu tadi ya kan, karena jadi waktu pas aku menikah itu kan kebanci tampilan ini Iya, Tahan. tertahan. nah tapi sebenarnya ide-ide itu terus aja ada di pikiran aku ya seperti yang aku ceritakan tadi pada saat aku merintis karir aku jadi model kan aku dari bawah banget tuh merintisnya. Iya. Nah, pada saat aku menikah dan aku hamil, di situ kembali terjadi hal yang sama. Kembali aku memikirkan gimana ini caranya ya nanti ya, misalnya aku mau kembali menjadi orang kreatif lagi, bekerja lagi, apa yang bisa gue lakuin tuh apa pas lagi hamil nih. Terus lagi hamil. Soalnya kan aku gendut banget tuh, naik 30 kilo. Jadi kan aku sempet aku kayak nggak mungkin gue jadi model lagi udah gendat kayak begini. Aku bisa apa ya. Terus aku emang pencinta musik nih, dan aku emang sering senandung, sering misalnya lagu apa, dan aku seneng dengerin lagu tuh sampai 10 kali gitu. Jadi untuk kayak ngedengerin dia tuh cengkoknya di sini gini gitu. Terus aku coba-coba sendiri gitu. Nah, itu aku mulai belajar nyanyi pertama kali pada saat aku hamil anak aku yang pertama. Yang pertama ya. Terus anak aku kedua lahir, semakin menggebu-gebu tuh latihannya. Dan akhirnya anaknya keluarnya juga jadi narsis juga. Dia juga, mama aku mau perform setiap ada acara apa, mama aku mau nyanyi gitu. Jadi seneng nyanyi juga nih seneng nyanyi yang juga, yang kedua. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk anak aku juga punya interest di bidang ini, aku ingin memulai juga deh. Soalnya aku ingin ya ibaratnya mungkin memberi contoh juga kan, bahwa mimpi apapun itu kita harus kejar. Dan kita bisa membuat apapun dari nol sebenarnya gitu, asal kita ada interest, ada ketertarikan di bidang itu gitu, dan harus terus berlatih aja gitu. Jadi aku berlatih tuh total 14 tahun sampai akhirnya keluar ini single My Life. Wow. Tapi sebelumnya di tahun-tahun 2015 aku sempat juga tuh mengeluarkan satu single, tapi aku main keluarin aja, nggak pakai promo, nggak pakai ini gitu. Ada. Tapi waktu itu aku amat sangat punya suatu kelemahan. Aku kan nervousan, aku juga sering cerita sama Mas Ari, setiap aku mau take atau aku mau show, sampai detik ini nih aku udah beribu kali bahkan jutaan kali show, tetap aku deg-degan gitu. Grogi ya. Nah, jadi pas di tahun 2015 aku mengeluarkan single aku yang dulu itu namanya At Night. Judulnya. Iya. Terus aku mulailah tampil di panggung gitu. Itu kalau mau hari H, menuju hari H aku bisa sampai muntah-muntah yang saking nervousnya karena asam lambung naik ya Nin ya. Enggak, karena kalau aku kan terbiasa di modeling dan syuting kan kita taping ya kan. Jadi kan bisa ada
retake atau apa. Kalau nyanyi kan kita live gitu. Langsung ya. Jadi tuh aduh di situ satu pressure gitu. Terus kalau modeling kan udah ya ibaratnya udah gampang Udah lah ya. gampang. Karena emang itu udah aku lakukan dari aku mulainya tuh umur 4 tahun tuh pas mama mulai nge-push aku untuk modeling. Nah jadi suatu perjalanan juga, dan juga anak-anak aku masih kecil, aku masih mendidik mereka dulu waktu aku semuanya buat mereka. Nah sekarang di usia mereka yang udah 11 dan 14 tahun ini, akhirnya aku punya waktu untuk merealisasikan mimpi aku. Keren. Terus siapa sih Nin yang menginspirasi Nina untuk bikin album ini? Jadi ini pertama aku single dulu nih keluar, album aku lagi sedang diproduksi. Nanti akan keluar, tapi yang pertama kali keluarnya ini judulnya My Life. Aku kolaborasi sama sahabat aku namanya Dobi. Dia yang memberi ide. Jadi kita kan ngobrol-ngobrol tuh yang lu sukanya lagu musik seperti apa sih? Terus aku juga bertanya seperti itu ke dia. Terus akhirnya kita kirim-kiriman referensi. Terus udah gitu terjadilah pandemi. Pas pandemi itu akhirnya kita ya lebih ke kirim-kiriman voice note. Terus yang akhirnya dia menemukan dia bikin satu track kosong gitu. Ini tracknya udah jadi, coba deh lu senandung dan lu bikin liriknya, tapi di kuping gue ini kata si komposer aku terngiang-ngiang kata my life. Oke. My life. Oke. Berarti my life. Akhirnya di situ aku mulai memikir my life. Hidup aku apa sih? Akhirnya aku mulai menyanyi. Terus isi lirik. Oh, berarti lagu itu ciptaan kamu berarti ya? Iya, liriknya. Wih, keren. Bisa Tapi idenya dari si komposer. Ide dari komposer, tapi lirik itu sama menyanyikannya. Yang menyanyikannya kamu semua. Tapi aku juga ada vokal, dibantu sama vokal director dan vokal coach. Wah, keren. Wow. Nyiptain lagu susah loh, Din. Iya, susah. Jadi sebenarnya antara modeling, main film, berakting dan bernyanyi dan menulis itu semua sebenarnya satu rumpun. Itu rumpun ya. Yaitu adalah bercerita. Begitu juga dengan bernyanyi. Jadi kan misalnya liriknya apa, ada emosi-emosi mana yang harus ditekankan. Terus sambil kita menyanyikan lagu itu juga kita sambil mempercayai liriknya gitu loh. Sambil kita tuh sebenarnya lagi cerita menghayati, gitu. Jadi intinya sebenarnya mungkin background aku sebagai model dan aktris itu sebenarnya membantu banget sih untuk aku terjun ke dunia musik, karena sebenarnya rumpunnya itu sama, yaitu adalah bercerita. Storytelling gitu. Nah, udah berapa lama nih berlatih vokal? 14 tahun totalnya sampai akhirnya keluar ini. 14 tahun? Iya. 14 tahun. Karena itu tadi Mbak, aku yang stage fright itu takut ada rasa takut tampil. Jadi kayak kalau aku belum yang bener-bener bisa nyanyi banget, aku nggak mau tampilin dulu gitu. Pas sekarang aku udah siap mind, body, and soul ibaratnya. Keren. Mind, body, and soul ya. Udah siap. Ya secara mental aku udah siap, anak-anak aku udah gede, udah bisa aku tinggal. Secara badan juga aku udah cucok lagi. Udah kurus lagi gitu. Terus secara mind, body, and soul, secara jiwa juga kreativitas itu udah pengen dikeluarkan. Jadi itu udah siap semua di tahun ini. 14 tahun tuh level apa? Level kalau di bela diri itu level grandmaster. Ya, udah master. Enggak juga sih, enggak juga. Kita kan harus terus belajar. Di atas langit masih ada langit, masih ada Mariah Carey. Itu kayak my goddess apa? Mariah Carey. Jadi suara Mariah Carey, badan pengen kayak Mariah Carey. Belum bisa. Tapi badan jelo ya kan? Oh iya. Mas Ari selalu ingat aku bener. Ya kan? Oh iya. Jelo. Iya, apa namanya? Mirip Jelo. Mirip Jelo. Kayak rambut juga mirip deh kayaknya sekarang ya. Iya, Jelo beneran. Jelo Indonesia nih. Terus kayak gini tuh di DM juga gitu. Suka bikin aku GR. Tapi bener loh, Ri. Bener, kan nggak bohong kan? Iya, Nah, tapi kata Mas Ari kan kalau di bela diri udah grandmaster 14 tahun. 14 tahun tuh udah. Oh iya, kalau di bela diri ya. Iya. Kalau di bernyanyi mungkin masih tetap terus belajar sih. Nanti kita dengerin suaranya ya. Iya. Aduh. Jadi Nina, siapa aja sih yang terlibat dalam pembuatan albumnya? Jadi kan album ini sebenarnya amat sangat pribadi ya. Dan zaman sekarang kita bisa menciptakan segala sesuatunya sendiri. Jadi executive producer myself. Wes. Jadi kreditnya cukup aku berikan kepada diriku sendiri. Karena dari ide sampai
akhirnya jadi semuanya, sebenarnya aku sendiri yang ngerjain semua. Of course aku ada dibantu sama teman-teman aku, tapi semua yang bagian memutuskan aku sendiri. Jadi kali ini aku mau memberi kredit kepada diri saya sendiri. Wih, Terima kasih. hebat. Nah, proses kreatifnya gimana tuh nih? Kamu sempat ini nggak apa? Ini ibaratnya ini video klip pertama atau proses gimana tuh? Trial and error sih. Trial and error, Ini ya. adalah video klip yang ketiga sebenarnya. Yang ketiga ya? Jadi aku kan gak gampang puas kan ya kan. Habis revisi gitu. Revisi nggak jadi nggak sampai akhirnya perfect. Karena aku emang aku perfeksionis untuk mata aku sendiri gitu loh. Jadi bukan untuk mata orang-orang, aku nggak peduli orang lihatnya gimana. Jadi aku lebih untuk gue puas nggak nih nontonnya gitu. Aku malu nggak nih nanti ngepromoinnya gitu. Iya. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu memikirkan general public menganggapnya seperti apa. Yang penting mata gue dulu nih puas nggak gitu. Karena aku kan seneng ngulik kan, aku seneng repetisi. Jadi aku seneng apapun itu aku ulang-ulang gitu. Jadi 1000 juta kali akan gue tonton itu si video klip gue sendiri itu. Jadi harus perfect gitu. Tapi memang enak ya video klipnya bagus. Bagus banget Thank you. ya. Dan itu bener-bener aku tuh surprise ya, karena kan udah lama nggak lihat Nina kan di TV gitu kan. Terus pas nonton video klip itu, dia young banget ya gitu, terus fresh banget gitu. Dan kisah yang ditampilin Nina itu katanya terinspirasi dari kisah hidup Nina ya, lagu ini ya. Jadi kan kalau dilihat video klipnya itu kan awalnya ada seorang anak kecil bernari-nari di dalam keadaan tanah yang gersang dan tandus, tapi dia tetap happy, tetap gaya, tetap pakai lipstick, tetap pakai kacamata, tetap yang tetap yang kayak ceria gitu. Nah itu kan sebenarnya Nina tuh dulu pas masih kecil di kampung, sambil nyuci, sambil bebenah, tapi yang ada jemuran, sambil nari-nari ya kan. Iya, tapi sambil melakukan semua itu aku sambil memvisualisasikan bahwa nanti suatu hari nanti gue akan jadi supermodel gitu. Ya jadi itu aku ingin bukan mengajarkan ya memberi tips lah kepada semua orang yang bermimpi bahwa visualisasi itu penting. Jadi kita bisa mencapai apapun yang kita mau, tapi kita harus tahu dulu secara spesifik dan detail kita maunya apa. Baru nanti portal manifestasi itu akan bisa terbuka kalau kita tetap nggak kalah dengan keadaan. Tetap aja terus maju. Ntar akan ada koma di mana-mana, ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Kalau emang kayak seperti aku 14 tahun harus menunggu untuk mencapai ini, karena kan aku harus ngurus anak dulu, harus ini dulu, harus apa dulu. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting you keep yourself young, ya kan? Iya benar. Ya, jadi yang penting tetap jaga kemudaan itu, ya kan? Jadi mimpi-mimpi kita bisa kecapai semua gitu. Walaupun waktu yang diperlukan untuk menuju ke situ sebenarnya lama gitu. Iya prosesnya ya. Tapi emang enak sih ditonton ya. Enak kita tontonnya. Juga nontonnya berulang-ulang, nggak bosan. Nggak bosan. Thank nggak you. bosan ya. Enak banget dilihatnya. Sebelum kamu datang tuh aku taruh di headset, supaya itu Dia dengerin sampai di nggak bisa sini. diajak ngobrol kan? Karena dia Thank you, lagi dengerin. Dengerin. Appreciate it. Dan walaupun yang terlibat di video klip itu hanya modelnya kan cuma satu ya, Nin ya. Satu ya, Mbak Tapi Nina. kita nggak berasa ya. Nggak nonton berasa. sampai selesai. Iya. Kayaknya sukses banget deh buat bikin kita. Dan itu tuh terhibur bikinnya di mana nih? Di luar Bikinnya negeri atau di studio di Pejaten. seperti kayak di luar negeri ya bikinnya? Iya. Ininya kayak di negara mana gitu. Dan kayak produksi luar gitu. Itu produksi luar. Alhamdulillah. Namanya Guava Film. Guava Film. Jadi ngedeknya lama juga tuh. Jadi kayak kita Kamu milih ya? nggak, jadi mereka sudah ngasih, tapi kan aku kalau mikir 1000 kali nih, puas nggak nih si gue, puas nggak sih nih gue gitu. Nah setelah setahun kemudian akhirnya Gila proses setahun. tapi terus akhirnya mereka bilang bagus juga lu baru ngabarin kita setahun kemudian, karena kita akhirnya sekarang udah menemukan teknologi yang lebih canggih lagi. Oh berarti kamu Iya. udah berpikir itu tadinya? Aku nggak kepikiran kayak gitu, aku cuman yang kayak yakin nggak sih nih, yakin Oh nggak enggak, sih? berarti apa? Berarti pemikiran kamu tuh, ide kamu tuh berarti teknologi masa akan datang berarti. Aku beruntung karena aku nunggu itu tadi, nunggu untuk memutuskannya sampai setahun. Ternyata terjadi perkembangan teknologi di bagian mereka gitu. Iya. Perfeksionis berarti. Setahun ya. Nin, ya. Setahun gila. Nah, musisi siapa nih yang terlibat di
di single ini? Produser aku ada beberapa sih gitu. Tapi supaya surprise, aku belum bicarakan dulu. Aku hanya sebut satu dulu yang komposer aku My Life namanya Dobby. Dobby. Iya. Oke, jadi buat sahabat Das nih mesti ikutin terus nih biar tahu ya di balik kesuksesan lagunya, singlenya My Life-nya Karen ini ada siapa aja. Ada siapa aja, ya benar. Itu ada harapan nggak Nina dengan dirilisnya lagu My Life? Kalau harapan pribadi yang deket-deket aja dulu gitu. Aku ingin memberi contoh kepada anak aku kan. Kan dia kan juga pengen jadi penyanyi gitu loh. Dan juga lepas daripada ketertarikannya dia dalam bidang tarik suara, tapi intinya adalah bahwa lihat nih mama, cie. Iya. Udah umur 42, dia masih punya mimpi baru dan masih dikejar loh. Masa sih 42? Ntar bulan Februari 42. Nggak percaya. Ya, jadi aku ingin kasih lihat ke anak aku bahwa hidup itu tidak selesai di umur-umur tertentu gitu loh. Kita bisa terus reinvent ourselves, berevolusi menjadi pribadi yang terus menggali potensi diri gitu. Nah, itu satu harapan pertama. Terus yang kedua pastinya legacy ya. Nanti legacy, ini benar. Kan akan ada terus gitu loh. Jadi maksudnya walaupun Ninanya udah nggak ada, lagunya masih ada nanti. Tapi kalau untuk diterima atau akan jadi meledak atau apa gimana sih, aku nggak terlalu, itu semua tergantung yang di atas. Aku dari pihak aku berusaha yang terbaik memberikan yang terbaik, membuat yang terbaik. Tapi hasil akhirnya kan terserah yang di atas. Amin. Mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan sukses. Kita sih lihatnya banyak baca di luar itu surprise banget. Surprise ya. Thank you so much. Nina ngeluarin single ini gitu. Dan kayaknya juga menjadi ini ya. Kayak satu batu loncatan dari seorang Karenina Anderson. Iya, comebacknya Karenina Anderson. Dan juga kan dengan kasus aku yang kemarin itu, aku nggak mau kasus itu mendefinisikan aku gitu. Iya, benar. Maksudnya aku nggak mau aku cuma diingat gara-gara itu yang hal terakhir yang terjadi terhadap diri aku gitu. Bahwa ya itu hanya salah satu fase dalam kehidupan aku gitu. Dan juga mengingatkan juga kepada orang-orang yang siapa tahu relate bahwa kita boleh jatuh, bahkan kita harus bersyukur kita jatuh, karena jatuh itu pasti terjadi dan akan lebih baik kalau jatuh itu lebih cepat supaya kita bisa belajar. Karena dalam kehidupan ini kita nggak mungkin di atas terus gitu loh. Jadi kalaupun kita jatuh ya nggak apa-apa, tinggal bangkit lagi. Wah, hebat pesannya. Ini pesan buat Gen Z nih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh, Gen Alpha lah ya. Gen Alpha ya. Semua generasi ya. Iya. Jadi jangan pernah kegagalan itu dijadikan alasannya ya, untuk kita tuh nggak bisa maju ke depannya. Iya, dan nggak usah diinget-inget terus. Maksudnya kayak ya emang itu pernah terjadi, tapi ya nggak apa-apa kan. Maksudnya hidup emang penuh dengan warna dan penuh dengan cobaan, penuh dengan apapun itu yang harus kita jalanin, ya kita syukurin dan kita petik pelajarannya, dan kita abis itu mikir lagi nih, bikin apa lagi nih gue gitu. Keren banget. Jadi Nina, apa pesan utama yang ingin Nina sampaikan dari lagu My Life ini? Bahwa mimpi itu pasti tercapai asal kita kerja keras, dan ada baiknya kita banyak-banyakin mimpi gitu loh. Jadi waktu aku masih kecil itu aku sering dipanggil ke ruang kepala sekolah karena aku kebanyakan bengong. Ya, tapi sebenarnya itu aku sedang memvisualisasikan masa depan aku gitu. Nah, jadi dengan lagu ini aku berharap orang-orang percaya dengan visualisasi is real gitu loh. Maksudnya karena semua itu berawal dari secercah ide setitik ide gitu loh. Kalau if you can see it in your mind, it's probably gonna happen gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa ngebayangin, kamu mau mulai dari mana gitu. Jadi mulai dulu dengan pertama mencari dulu apa nih yang kita suka, apa nih yang kita suka, apa nih yang kita we cannot live without. Ya kan? Karena itu harus sebuah misalnya kita mau mencapai sesuatu, itu harus benar-benar yang kita suka. Kalau enggak, kita harus disuruh-suruh terus. Kalau benar-benar yang kita suka kan nggak usah pakai disuruh, udah dikerjain. Nah, jadi kita cari dulu tuh apa nih yang benar-benar kita suka, yang akan kita lakukan sendiri tanpa harus di-push atau apapun, kita nge-push diri kita sendiri. Nah, setelah kita tahu apa itu halnya yang membuat kita
ingin mencapai hal tersebut, misalnya buat aku nyanyi nih. Nah, abis itu kita mulai visualisasikan, oh ntar begini. Terus abis itu baru kita bikin planningnya pelan-pelan dan kita harus sabar karena pasti banyak cobaan. Tapi jangan sampai cobaan itu merenggut mimpi kita dan bikin kita jadi yang aduh males nggak mau ngapa-ngapain lagi deh gitu ya. Hebat. Keren. Nina, nih pertanyaan nih, kalau misal kamu mau berkolaborasi dengan musisi dunia, kamu dengan siapa? Siapa ya? Siapa? Terlalu banyak banget. Yang suaranya setara dengan kamu deh. Aku nggak berani nge-rate suaraku sendiri lah ya kan. Tetap humble. Mungkin Mariah Carey lah. Mariah Carey. Mariah Carey denger ya. Mariah Carey mudah-mudahan denger nih. Iya, Amin. mudah-mudahan denger ya kolaborasi Nina, kita mudah-mudahan kedepannya ini atau nggak diajarin nyanyi sama Mariah Carey itu aja dulu. Tapi kamu bisa nada Mariah Carey. Bisa coba gak? Keren. Saya waktu itu di podcast yang kemarin aku coba kayak gitu nggak keluar. Oh gitu. Ini keluar nih. Ya ini keluar alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Keren. Oh, aduh. Mariah Carey. Jadi apa namanya salah satu role modelnya Nina ya, Mariah Iya, Carey jadi ya? pas aku masih kecil tuh aku obses banget sama Mariah Carey karena dia tuh ngajarin aku bahasa Inggris sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, karena kan zaman dulu kan CD kan, terus Iya, ada kan iya. tulisan-tulisan liriknya. Nah, terus aku baca-baca terus ini kata-kata apa, terus aku buka kamus. Iya. Oh, ini artinya ini. Nah, gitu. Terus udah gitu sampai teman aku bilang, "Nin, lu gila ya. Sampai nafas-nafasnya Mariah Carey aja lu apalin." Kan kalau Mariah Carey kan nyanyi kan suka ada desah. Atau Iya. gimana gitu. Dia sampai yang, "Ih, gila ya lu segitu obsesnya iya nih," gitu. Oh, udah lama ya Udah obsesnya lama ya. berarti ya. Jadi dari dulu nggak memang bahasa Inggris nggak jadi bahasa sehari-hari Nina ya dulu ya? Enggak, kan mama orang Indonesia walaupun dia banyak campuran-campuran juga. Kita tinggal di Indonesia dan aku emang lebih nyaman berbahasa Indonesia. Oh, kita baru tahu. Baru ya. tahu ya. Kirain bahasa sehari-harinya dari dulu bahasa Inggris. Bule kan tampangnya. Enggak, aku lebih senang bahasa Indonesia sih sebenarnya. My English not perfect. Nina, ada nggak sih di lagu ini pesan dari Mama dari lirik-liriknya My Life ini? Salah satu lirik favorit aku yang Life is a gift, don't let it go adrift, rain or shine, keep on the grind, just stay kind, you'll be fine. Yang stay kind, you'll be fine-nya itu sebenarnya pesan mama. Oh. Stay kind, kamu jadi orang yang baik, kamu pasti baik-baik aja. Salah satunya seperti yang, kan Nina kan dari kecil udah mentereng gini kan, jadi kan udah sering di sweet. Terus suatu hari Nina yang gini, jutek gitu kan sama orang yang sweet, terus mama, kamu nggak boleh kayak gitu, justru kamu harus terima kasih Pak, kamu harus kayak gitu. Terus udah gitu pas aku merantau sendiri kan ke Jakarta di usia aku 13 tahun, mama berpesan, nah pokoknya kamu kemanapun harus permisi Pak, pasti kamu nggak akan digangguin orang. Jadi aku orangnya berani banget, mau aku jalan jam 12 malam di sini juga aku berani, karena aku tahu selama ini pesan mama itu bener-bener works gitu loh, bahwa aku dimanapun pasti aku mari Pak, iya Pak, gitu. Dan orang nggak pernah ada yang gangguin aku, malah yang aku bisa berteman, dapat teman-teman baru gitu. Jadi itu pesan dari mama sebenarnya. Rain or shine, keep on the grind, just stay kind, you'll be fine. Just stay kind, you'll be fine-nya itu mama. Wais. Wow. Hebat ya, Nina. Jadi Hebat. Iyalah, hebat lah. dia Iya. pengagum beratnya Pengagum Nina beratnya kamu nih. Tapi aku jadi malu sendiri gitu. Ya, karena kan jarang ada, maksudnya ibu itu kan ibaratnya kan jarang ada orang yang menghargai ibu kan. Iya. Kayak kamu kan memang kayak mama kamu tuh jadi panutan ya kan. Dan kita ngeliat sisi lain dari seorang Karenina gitu. Ini Mama sempat tinggal sama Nina dong ya di hari-hari akhir itu. Iya, hari-hari terakhir aku ngurus mama karena Betul, kan dia kan? udah nggak bisa bedridden, ibaratnya nggak bisa gerak kan. Jadi kamu yang ngurus itu, mama. Aku ada suster sama adik aku. Nah, hebat Berapa ngurus. tahun tuh nih? 3 tahun. Mama stroke ya? Mm-mm.
nggak apa? Tapi di situ juga sih aku jadi ya belajar juga yang tentang kesehatan ya, bahwa makanan itu harus dijaga sih nomor satu. Akhirnya mama sampai stroke itu karena makanannya nggak dijaga juga gitu. Maksudnya ya mungkin dia emang hobi ya susah ya. Tapi dari situ jadi sebuah pelajaran sih gitu ke aku untuk try to ya makanan sih nomor satu untuk kita tetap sehat. Iya, karena nggak gampang ngerawat orang tua ya, Iya. apalagi pas sakit. Kita Nah, kakak juga saya ngalamin. sempat ngalamin kan, pas COVID kan mama kamu yang ngerawat ya. Iya. Mama nggak ada tuh pas waktu COVID. Jadi tahu rasanya kehilangan mama itu kayak gimana karena saking Galau deketnya. banget. Wah, Iya. Jadi kayak kita kehilangan anchor gitu loh. Iya. Karena ibu itu seperti akar kita gitu Iya, loh. iya. Jadi kayak pada saat mama udah nggak ada lagi, kita jadi yang Kayak ada yang lepas gitu ya Nin ya. kayak terombang-ambing lah Iya, ibaratnya. benar. Iya. Itu kan anchor kan kapal dijatuhin Ada anchornya. iya. Nah itu kan ibu tuh anchornya. Iya, Pas iya. anchornya itu Lepas. hilang, ya dia terombang-ambing. Iya, sampai merinding. Iya. Seperti itu. Aku ngerasain banget sih. Kakak saya tuh sampai nggak mau ke rumah mama, Hmm. sampai nggak mau ngelihat. Itu juga apa yang berhubungan sama mama tuh dia nggak mau karena akan kebayang terus. Iya, Kalau sampai kayak gitu. aku jadikan mama, aku sempet tuh sampai 1 bulan aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kamu sama. sama ya kamu ya. Iya. Sampai Aku nggak mau keluar rumah. nggak Nin. bisa. Iya. Heeh. Nggak mau ketemu orang gitu. Karena Tapi pengen healing. butuh waktu sih, Butuh waktu, Mbak. Aku sih 3 tahun sih. Akhirnya Iya. akhirnya aku bisa yang iya mama udah nggak ada dan mama Ah, aku jadikan angel. Maksudnya Betul. jadi misalnya aku pengen apa ya, mah tolongin Nina Iya. nih. Mama kan sekarang udah nggak ada batasan. Mm-mm. Kalau kita kan sebagai manusia mau ke sana aja kita harus langkah dulu, Betul, ya kan? betul. Tapi kan mama di sana udah nggak perlu yang seperti itu. Iya. Mama bantu Nina ya gitu. Jadi untuk orang-orang yang udah passed away di keluarga aku jadikan mereka angel karena mereka Aduh. sudah tidak ada hambatan lah, Iya. ibaratnya seperti kita manusia yang masih ada di dunia 3 dimensi ini. Jadi merinding nih. Serius. Jadi kita jadi ingat mama kita Jadi ingat ya. mama Ria. kita. Rest in peace buat Yes. ibu-ibu kita. Iya, makasih Nina juga ya. Nina. Tapi ini memang banyak banget kita belajar ya dari Nina. Bagaimana segala hal apapun itu semuanya jadi positif, semuanya jadi ada hikmahnya, semua jadi bentuk yang jadi punya nilai dan bikin kita jadi orang yang lebih bersyukur. Iya, itu pilihan. Karena sebenarnya ada banyak pilihan. Kita mau jadi apa nih? Mau jadi positif? Apa kita mau jadi ugal-ugalan? Iya. Apa kita mau jadi depresi? Karena aku udah nyobain semua itu. Aku udah nyobain semua yang pilih depresi gitu. Atau ntar pilih ugal-ugalan ya udah pernah. Terus udah gitu pilih ini nah tapi jadi kan aku udah ngerasain semua fase itu Fase, gitu. Tahu nih ya. Jadi akhirnya aku dari semua yang udah aku lewatin itu ya yang aku petik bahwa sebenarnya ini perspektif gitu loh. Iya. Jadi Iya, cara iya, pandang kita gitu Cari bahwa dan kadang tidak mendapatkan apa yang kita mau itu adalah sebenarnya keberuntungan. Karena ada hal yang lebih baik lagi yang menanti yang lebih besar dari yang pernah kita mimpikan. Karena kita manusia, kita bisa mimpi sebesar apa sih? Iya. Ya kan, paling kita bisa mimpi seperti apa yang sudah pernah kita lihat. Tapi yang di atas itu kan dia kan luas sekali. Mahal Iya, segalanya benar, ya. mahal Luas segalanya. sekali. Jadi yang bahkan kita nggak pernah terpikirkan kan sudah disediain di sono gitu. Iya. Jadi ya udah jalanin aja. Yang penting tugas-tugas kita selesaikan per hari. Selalu positive thinking ya. Positif. Hebat. Tapi ada saat-saatnya juga sih Nina yang like dark gitu, depresi, yang aduh bete nggak mau ketemu orang. Ada dan Ada kita ya? harus siapkan waktu juga untuk Diri kita untuk sendiri seperti ya. itu. Karena kita nggak bisa positif terus. Karena 30 hari dalam sebulan itu masa iya kita Iya, positif pasti ada terus? turun naiknya Nggak ya. mungkin. Jadi kita harus terima juga yang kayak kadang-kadang gue nggak mau keluar maunya di kamar aja, tutup semua jendela hitam gitu, dark, pengen bete, pengen cumanya nonton Netflix yang serem-serem gitu. Nggak apa-apa, itu harus juga kita Harus kasih ya. ke diri kita gitu loh. Karena hidup ini adalah tempat di mana kita merasakan berbagai macam emosi. Jadi ya semua emosi itu emang harus dirasakan, dan apalagi orang seperti aku yang seorang pemain ibaratnya acting gitu ya, ada baiknya juga merasakan berbagai macam emosi. Jadi kan nanti kapan-kapan misalnya ada adegan kayak gitu, gue udah pernah. Iya, langsung benar. translate. Oh itu begitu.
Wow, kita juga jadi belajar ya hari ini ya, Banyak, belajar banyak. banyak ya kita Belajar ya. banyak. Nah. Thank you so much Wah. apresiasinya. Iya, Nina, apa nih di single My Life ini tantangan terbesar dalam proses pembuatan albumnya itu apa? Sebenarnya bikin lagu itu gampang, Cek lah. Cie. Masa sih? Kayaknya bakalan banyak singlenya Nina nih Iya, Kak. Pas bikin lagunya itu gampang, tapi membuat image, jadi kayak merepresentasikan outputnya untuk dikeluarkan ke publik tuh harus ditata sedemikian rupa, itu yang susah. sehingga pesannya sampai gitu ya. Pesannya sampai, terus udah gitu bisa laku juga, ya kan. Ngebuatnya sih gampang, tapi pas mengeluarkannya itu, karena kan kita banyak yang harus kita pertimbangkan gitu. Ya karena kamu pinter, buatnya gampang. Eh, Iya, pinter kan? Iya. Tapi aku Susah juga bikin lagu. research Iya, dong. itu kan pinter kan? Nah, karena aku seneng ngulik. Oh gitu. Jadi dan aku agak-agak ADHD, jadi aku seneng repetisi gitu, Oh. sering diulang-ulang. Aku suka melakukan hal yang diulang-ulang gitu. Tapi ide video klipnya tuh sebenarnya dari Nina sendiri atau ada yang tim kreatifnya tuh nih? Jadi dulu waktu itu kan aku baru bikin lagu nih pas zaman pandemi nih. Nah terus udah gitu, wah kita nggak kerja tuh ya kan, Mas. Iya, 2 tahun tuh kita tuh. Bete aja nggak kerja gitu. Akhirnya aku dapat tawaran film pas lagi pandemi tuh, lagi pandemi banget. Yang jadi anak aku itu si Brooklyn, yang model video klip aku itu. Oh, Brooklyn itu. Iya. Nah terus aku udah yang, Brooklyn ini mengingatkan aku dengan diri aku sendiri pada saat aku masih muda gitu loh, bahwa dia udah masih kecil, tapi di set itu udah profesional banget, nggak pernah ngeluh, enjoy, happy, disuruh ngapain aja mau, nggak pernah komplain. Nah, jadi aku yang nih Brooklyn nih mau gue jadiin Nina kecil di lagu My Life, karena kan ada lirik yang When I Was Young itu kan, jadi kan pas aku masih muda gitu, pas aku masih kecil dia deh gitu. Nah akhirnya terbentuklah ide itu di situ. Oh, tapi emang mukanya mirip kamu tuh. Iya, terus gaya-gayanya juga centil-centil gitu. Itu Nina kecil dulu kayak gitu tuh. Gitu ya. Iya. Wow. Terus yang lirik yang bagian mana Nina yang pengalaman masa kecil itu bagian lirik yang mana nih? Nyanyiin dong. Yang first satu. When I was young, whenever I dance and sung, I look up the sky and wish life would take me high. I wanna see the world. I would say that as I twirl, wanna have the diamonds and pearls, all the beauty of the world. Thank you. Jadi itu kan when I was young, whenever I dance and sing, jadi suka nari-nari sambil muter-muter. Whenever I dance and sing, I wanna see the world. Aku pengen jalan-jalan ke seluruh dunia. Terus I wanna have the diamonds and pearls. Jadi pengen pakai yang cantik-cantik gini loh. Yeah. All the Bling, beauty of bling, the bling. world. Intinya pengen jadi model. Model. Gitu. Nah, ini single kamu ini bisa didengar di mana aja, Nin? Di all digital platforms, terus di YouTube juga ada video klip YouTube aku. juga ada. Nah, wajib dengar nih. Kita ya wajib buat teman-teman nih harus ngedengerin singlenya Nina. Iya, Thank wajib. you. Wajib. Karena keren banget. Keren banget. Nina, pesan apa yang ingin Nina sampaikan kepada generasi muda melalui musik Nina? Dreams do come true if you know what you want and you work hard for it and you don't take any nonsense from anybody gitu loh. Whenever people try to put you down, misalnya kamu punya mimpi apa, suka ada kan tuh yang nggak usah deh, ngapain sih Iya, ribet-ribet, itu jangan didengerin. Nah jadi maksudnya kita punya mimpi apa, kita kejar sampai kita dapat, dan jangan dengerin omongan-omongan orang yang suka ngejatuhin atau bikin kita down atau gimana, karena itu sebenarnya semuanya balik lagi ke perspektif itu tadi. Hal-hal itu bisa kita jadikan bensin, bisa kita jadikan
fuel Fuel. untuk mendorong kita mencapai mimpi-mimpi tersebut. Jadi malah justru orang-orang yang seperti itu kita harus terima kasih. Terima kasih, ya. Karena bisa jadi mereka juga yang nge-push kita untuk Iya. jadi versi terbaik diri kita. Jadi batu pijakan nih Nah ya. Wah hebat. Jangan ini Ri, kamu kan kalau ada yang ngebully itu diajak berantem sama dia. Harusnya kamu bilang, Padahal kan dia emang fighter. Terima kasih. Maksudnya Kayak gitu ya, Nina, makasih, kita belajar dibully. dari Nina bahwa hari ini Tambah dibully. kalau ada yang ngebully kita bilang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. karena dia jadi kayak yang akan kubuktikan. Ya, Jadi emang pengen gue tonjok juga sebenarnya. Tapi maksudnya kan tonjoknya dengan hal yang beda. beda dengan cara- ya. Set ya. Pelajaran baru nih, pelajaran baru ya. Oh, tonjoknya kayak gitu. Iya, Mas. benar. Gini. Jatuh dong nanti. Iya, tonjoknya dengan cara kasih lihat bahwa Kasih lihat. oh apa yang lo omongin itu justru bikin gue tambah cuco Tambah loh. cuco, ya. Terima kasih ya. Makasih ya gitu. Nina lucu. Ingat-ingat tuh Ri. Iya nanti kan ingat. Masuk kurikulum nanti. Masuk kurikulum. Oh iya, masuk kurikulum ya. Iya. Nina, kita mau dengerin Nina nyanyi dong. Minum dulu ya. It's my life. I'll do what sets me free. My life. Sing, dance, and be happy. It's my life. It's all up to me. I'm gonna love me for me. Don't you judge me. I live to be free. Ih senang ditepukin tangan mulu di sini. Wow, keren. Wow, keren banget Nina. Bagus suaranya ya. Suara bagus. Bagus. Liriknya juga bagus Nina. Maksudnya Iya ini mic cucu loh. Ini merek apa nih? liriknya juga bagus loh, liriknya. Oh, lirik. Lirik sama apa sama liriknya bagus ya, sama ininya apa sih namanya tuh jadi kalau lagu yang enak tuh gampang diingat. Nadanya. Nadanya. Alhamdulillah, thank you, Alhamdulillah. Mas. Tapi ini baru satu ya. Nanti Satu. nanti akan ada lagi. Udah banyak default. Cuman kan karena yang aku bilang tadi, membuat lagu itu gampang, tapi mengeluarkannya itu harus ada timing, timeline, dan lain sebagainya, visual. Rencana setiap kapan? Setiap Ada deh. kan kita penasaran dong. Ayo ikutin terus ya. Tanggal mainnya, yang pasti Iya. tahun depan. Tahun Tahun depan depan ya. kan beberapa bulan lagi. Oh iya. Iya, Iya. berapa hari Oh. lagi ya? Iya. Bulan ya. Iya. Nina, kita masuk ke sesi jawab cepat. Oke. Nah, deg-degan nih Nina nih. Minum dulu. Aku minggir aja nih. Aduh, mau tes nih. Oke, siap? Siap. Oke. Karenina Anderson, Yes. film atau musik? Musik. Musik lah sekarang. Musik dong sekarang ya. Lagi musik. Lagi musik. Oke. Anak atau suami? Kok susah banget pertanyaannya? Aduh, anak atau suami? Suami lah. Karena apa? Anak suatu hari dia akan menjadi diri dia sendiri. Suamilah yang akan tetap Stay. together Yeah. forever. Oke. Sebutkan 3 hal yang orang nggak tahu tentang Karenina. Nina nih orangnya superstitious banget, percaya tahayul. Jadi Nina kalau misalnya contoh, kayak tadi kan Mas Ari nanya nih, kapan keluarnya? Aku bilang ada deh, itu karena sebenarnya aku pamalian. Jadi aku nggak boleh disebut sebelum terjadi. Terus udah gitu kayak dompet aku harus warna merah atau enggak warna hijau karena itu warna-warna duit ya kan, hijau royo-royo atau enggak merah angpau. Terus udah gitu itu satu hal. Yang kedua aku ini orangnya sebenarnya saya pendiam loh. Ya, nggak banyak ngomong. Sebenarnya Nina kalau di luaran sana, Nina pendiam banget. Bahkan ada yang bilang, Nina nih nggak pernah ngomong ya gitu. Oh gitu ya, kita nggak ngeliat itu ya. Jadi aku ada sisi pendiamnya juga, karena aku sebenarnya introvert. Terus yang ketiga yang mungkin orang nggak tahu, gue jadi lupa diri sendiri. Yang mungkin orang, aku senang banget jalan kaki sama ngemper, sama tidur-tidur di lantai. Kalau misalnya nih nunggu pesawat, aku kan sedang traveling. Iya. Terus aku udah ngantuk, aku paling senang tidurnya di lantai. Misalnya aku nyari pojokan tuh. Aku nyari pojokan, terus
aku tidur di situ. Mungkin itu karena kebiasaan aku pas jadi model dulu. Pas kita jadi model kan kita show-nya di ballroom kan. Nah, itu kan kita harus nunggu di backstage berjam-jam. Jadi itu kadang aku suka tidur di bawah meja. Iya, atau enggak pokoknya tidur-tidur ngemper gitu. Nah, jadi mungkin itu karena kebiasaan aku pas aku jadi model dulu. Jadi sampai sekarang aku kayak beberapa hari yang lalu tuh aku di airport, aku lagi tidur tuh di lantai. Aku bawa bantal kecil sama selimut. Aku tidur, dan bahkan tidur-tidur ternyenyak aku kadang-kadang di kayak gitu. Gak nyangka Gak nyangka ya. Aduh, ini apa cuman baru sekarang nih kita tahu ya apa namanya. Iya, aku belum pernah cerita juga ke orang-orang. Ngebongkarnya. Nggak ada yang nanya, soalnya nggak ada yang nanya. Oke. Karenina, sebutkan 3 hal yang paling kamu takutin. Anjing. Karena dulu aku pernah ada trauma, pernah lihat orang digigit anjing. Terus yang kedua nyetir. Karena aku juga pernah ada suatu kejadian di mana teman aku tabrakan, terus aku jenguk, terus aku ngelihat, wah kasihan banget. Akhirnya aku nggak berani nyetir. Terus satu lagi hal yang paling ditakutin, apa yang ada takutnya nih, Cek? Yang paling ditakutin mungkin anak aku hilang, karena anak aku pernah hilang di mall 2 kali. Sampai semalam pun nih, baru banget semalam aku mimpi anak aku hilang. Itu karena ini ya apa pernah ada kejadian ya? Pernah 2 kali dia, karena dia nggak bisa diam kan, orangnya suka lari-lari. Itu aku sempet sampai aku yang nangis-nangis di lantai gitu, yang di mall. Pas kejadian itu kan terjadinya di mall. Waktu itu aku baru melahirkan anak kedua. Jadi aku pengen kayak quality time gitu sama anak aku yang pertama. Jadi yuk kita berdua aja gitu. Ternyata hilang. Nggak taunya dia hilang. Terus aku yang udah nangis-nangis. Berapa jam tuh nih? 25 menit. Lumayan ya. Terus akhirnya ada bapak-bapak baik lewat gitu, terus yang kenapa Bu? Pak, anak saya hilang, ini tolong cari. Aku udah suruh semua pakai HT gitu, security-nya untuk cari dia. Nggak tahu bapak itu loh yang nemuin. Lagi di mana? Di time zone. Oh, time zone. Karena waktu itu aku ajak dianya ke Gramedia, ayo kita belajar di buku. Dia nggak mau, kabur ke time zone. Untungnya ke time zone ya Dina ya. Oke. Karenina, sebutkan 3 orang yang penting dalam hidup kamu. Suami dan 2 anak aku. Gampang itu ya, cepat. Oke. Karenina, kalau kamu punya mesin waktu, kamu mau kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Kenapa? Sepertinya aku akan pergi ke masa lalu karena aku suka baju-baju zaman dulu gitu loh, yang Victorian. Gitu. Iya, yang baju-baju yang jadi apa sih kayak Bridgerton gitu loh, yang apa korset gitu ya? Iya. Pengen nyobain pakai baju kayak gitu. Kalau masa depan aku nggak tertarik sih, karena maksudnya masa depan bukan sesuatu yang menjadi fokus aku. Yang menjadi fokus aku adalah berusaha untuk selalu berada di saat ini. Karena kan pikiran kita tuh sering banget ya, kalau nggak mikirin masa lalu, pikir masa depan. Dan kita suka lupa dengan masa sekarang yang itu adalah masa yang paling penting, karena waktu itu tidak akan bisa kembali lagi gitu. Jadi aku selalu mengingatkan diri aku bahwa untuk selalu enjoy the moment, enjoy the present moment. That's the most important thing. Wow. Keren. Oke. Karenina Anderson, kalau kamu punya kekuatan super, kekuatan apa yang ingin kamu miliki dan kenapa? Karena aku suka traveling, jadi kekuatan untuk bisa pergi ke seluruh dunia dengan ting udah nyampe gitu. Aku tuh suka banget traveling, jadi aku senang menjadi seorang stranger di negara lain yang dan juga kayak mengamati manusia di bagian dunia ini, mereka hidupnya seperti ini. Karena aku kan senang human behavior, senang psikologi, senang mengamati gitu loh. Dengan culture mereka yang seperti ini, gaya mereka kayak gini, di negara ini seperti ini. Jadi membuka wawasan juga sih kayak gitu. Jadi bahwa banyak orang hidup dengan cara yang berbeda-beda di seluruh dunia. Wah, keren. Aduh, senang ditemuin mulu.
Nina, terima kasih karena Thank sudah you. berbagi Nina, cerita thank you ya, udah tentang Thank you. single terbaru kamu Terima gitu. kasih, Mbak. Sukses Mudah-mudahan terus sukses ya, ya. buat Terima singlenya. kasih. Sama-sama sukses juga buat Mbak Dini, Mas Iya. Ari dan podcastnya. Nonton ya, awas loh kalau nggak nonton. Subscribe, share, comment, likes, everything. And also, ting belnya itu harus dipencet. Jadi setiap ada post apa ya? Notifikasi. Notifikasinya itu dihidupin. Jadi biar setiap Weh. ada episode baru pada nonton harus Ya. mesti banget. Wes, thank you Nina. Terus kalau tadi udah disebutin sama Nina ya, kalau mau denger single My Life itu di mana aja sekarang ya udah ada ya? Udah sih tadi. Di YouTube. Nina juga nggak tahu. Spotify, Spotify, ada. Apple Music, Apple Music ada ya? Deezer, Oh, Apple Music udah ada ya? ada. All digital platform Oh, ada. all Digital digital platform. platform. Wow. Luar biasa. Makasih Thank you Kak Nina. banget. Makasih, Nina. Ngobrol-ngobrolnya antusiasme. Seru ya? Terima kasih. Seru. Thank you for having me. Iya. Ya, itulah perbincangan kita bersama Karenina Anderson. Lagu terbarunya berjudul My Life itu mencerminkan perjalanan dari masa kecilnya yang penuh tantangan hingga menjadi sosok terkenal di industri fashion dan hiburan. My Life merangkum pengalamannya dan cinta yang tak tergoyahkan serta harapan dan dukungan dari mendiang ibunya yang menginspirasinya untuk mengejar hasratnya meskipun ada banyak rintangan. Lagu ini bisa menjadi lagu wajib bagi siapapun yang pernah menghadapi kesulitan, mengingatkan kita akan kekuatan yang muncul dari keteguhan hati. Jadi buat sahabat Das dimanapun berada, dukung terus karya Karenina. Untuk sahabat Das, jangan lupa tadi udah disampaikan sama Nina, Iya. ya ikutin terus episode-episode kita selanjutnya. Oke. Thank Thank you. you.